Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, lantaran SMTV dapat kembali hadir menjumpai Anda semuanya, saudara-saudariku, khususnya saudara-saudari semua yang sudah bergabung di channel ini, yang mungkin semua saudara dan saudariku yang bergabung di channel ini adalah saudara-saudari yang sedang memiliki suatu hajat atau keinginan atau permohonan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita lanjut ya, di sini SMTV akan memberikan suatu klarifikasi dulu ya. Suatu klarifikasi dulu yang mana pada sekitar bulan November yang lalu SMTV sampai detik ini sudah tidak menggunakan akun Facebook lagi dan tidak ada nomor WA lagi yang resmi dari SMTV ya. Sebab kenapa? Sebab dari bulan itu sampai detik ini SMTV hanya fokus menggunakan channel YouTube ini. Disebabkan karena akun Facebooknya SMTV yang resmi itu dulu dibajak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, yang selalu mengatasnamakan SMTV dan mengatasnamakan Gus Hadi ya. Jadi apabila saudara-saudariku semuanya masih terhubung dengan channel akun FB SMTV yang mengatasnamakan SMTV, mengatasnamakan lantaran SMTV, mengatasnamakan Gus Hadi, itu semuanya bohong atau hoax. Itu bukan resmi dari kami ya, dari SMTV bukan. Dan untuk nomor WA yang sudah terlanjur tersebar itu sampai detik ini SMTV sudah tidak pegang lagi. Karena apa? Karena itu HP-nya hilang di perjalanan. Udah lama udah hilang, dan dari pihak SMTV sendiri udah menonaktifkan ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan SMTV, mengatasnamakan Gus Hadi dan lain-lain di dalam WA ataupun Facebook, itu bukan dari SMTV. Dan SMTV akan membuat akun Facebook yang resmi insyaallah hari ini ya. Hari ini nanti akan SMTV umumkan, akan SMTV bagikan di link di deskripsi ya. Di bawah ini nanti akan SMTV susulkan. Dan untuk nomor WA juga akan dibuat hari ini yang resmi. Jadi untuk yang udah dulu-dulu itu sudah nggak kepake semua ya. Jadi itu klarifikasinya. Jadi kalau ada apa-apa SMTV tidak bertanggung jawab, entah itu lewat Facebook yang mengatasnamakan SMTV, mengatasnamakan Gus Hadi, atau WA yang mengatasnamakan SMTV dan Gus Hadi, itu bukan dari pihak kami. Yang resmi dari SMTV nanti akan ada di link deskripsi ya, nanti setelah benar-benar kita buat akunnya. Jadi kalau yang lain-lain yang tidak ada di video ini, di deskripsi video ini, berarti bukan dari SMTV, itu dari pihak lain. Jadi kalau ada apa-apa atau unsur apapun, penipuan atau apa, itu bukan tanggung jawab kami. Oke, tidak usah berlama-lama. Di sini SMTV akan menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan dari saudara-saudari semuanya yang banyak di kolom komentar ya. Ada yang berkomentar, saya sudah mengamalkan ajian ini ya, seperti jaran goyang, ada yang semar mesem, ada yang semar kuning, tapi kok nggak ada hasilnya, itu kenapa Gus? Minta solusinya, minta pendapatnya, kan begitu ya. Seperti biasa SMTV akan menjelaskan secara santai ya. Jadi tolong jangan di skip ya, jangan dilewatkan sedetik pun ya, biar nggak gagal paham. Seperti biasa kita jelaskan secara rinci ya, secara rinci. Jadi penyebabnya begini saudara,
di dalam mengamalkan amalan itu tidak mudah, memang tidak mudah ya. Ada beberapa faktor yang biasanya mengganggu atau menghalangi terkabulnya doa. Tapi jangan berputus asa, karena di SMTV akan selalu ada solusinya ya. Akan selalu ada solusinya. Bagaimana caranya, insya Allah nanti akan tetap ketemu jalan yang dituju, asal tetap sesuai aturan-aturan yang sudah disampaikan, yang sudah ditentukan di SMTV ini. Jadi untuk yang sudah mengamalkan, tapi sampai detik ini semua ajian sudah diamalkan, semua doa sudah dibaca, tapi tidak ada hasilnya, belum ada hasilnya ya, bukan tidak ada hasilnya, tapi belum ada hasilnya. Itu salah satu penyebabnya adalah karena Allah belum ridho ya. Kenapa Allah belum ridho? Macam-macam. Jadi jangan menyalahkan mantranya, mantranya ini nggak ada guna, ajiannya ini nggak ada efeknya atau segala macam, nggak ada khasiatnya. Itu jangan menyalahkan doanya, jangan menyalahkan mantra dan ajiannya, tapi coba koreksi diri kita sendiri dulu ya. Jadi kenapa kok Allah belum ridho? Satu, mungkin karena si target ya. Misalkan kalau ajian jaran goyang ini yang kita bahas, jaran goyang atau semar mesem kan itu ditujukan untuk mengambil hati seseorang yang kita cintai, tapi kok nggak ada hasilnya. Itu mungkin karena si target yang kita tuju itu bukan yang terbaik buat kita, saudaraku. Bukan jodoh kita, bukan yang terbaik buat kita menurut Allah. Dan Allah akan menggantikan yang lebih baik. Itu karena Allah nggak ridho. Allah nggak ridho karena itu. Satu penyebabnya mungkin karena dia bukan yang terbaik buat kita. Lalu kenapa Allah nggak ridho ya? Kenapa Allah gak ridho dengan doa kita, dengan ajian kita? Itu juga bisa disebabkan karena kita masih punya dosa, yang belum terampuni oleh Allah. Begitu saudaraku. Dosa apa? Apa saja yang Allah belum ngampunin ya. Terutama dosa yang sulit, yang sangat sulit itu biasanya ya. Dosa yang sangat sulit dan sangat mengganggu, menghalangi hajat-hajat kita itu adalah dosa kita kepada orang tua kita. Pertama, dosa kita kepada orang tua kita. Jadi kita ingat-ingat kita punya dosa enggak yang sudah menyakitkan hati orang tua ya, membentak orang tua, membantah orang tua atau apa, itu coba kita koreksi. Kalau ada, kita buruan kita minta maaf sama orang tua. Lalu kita koreksi diri kita juga, sebagaimana sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi, karena Allah gak ridho itu, Allah belum ridho itu karena mungkin si target bukan yang terbaik buat kita. Lalu yang kedua, karena kita masih punya dosa ya, kita masih punya dosa yang belum terampuni. Dan yang nomor tiga yang paling fatal, yang mungkin banyak juga yang mengalami, karena untuk mencari orang yang bersih, yang suci, tidak ada di dunia ini. Tidak ada orang yang bersih, tidak ada orang yang suci, yang jaminan itu tidak ada selain Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sebagai umatnya Rasulullah, hamba Allah yang biasa, itu sudah pasti dan sudah wajar kalau kita punya dosa. Tapi untuk yang ketiga ini, kenapa doa-doa kita enggak seakan-akan itu enggak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu karena biasanya ini yang biasa terjadi itu karena kita masih ada yang haram dalam diri kita, dalam tubuh kita, entah itu makanan kita, entah itu baju pakaian kita ya. Jadi sebelum kita menghadap ke Allah ya, berdoa, sholat hajat ya, mujahadah malam, membaca mantranya itu, membaca ajiannya, doanya, mengamalkan ilmu-ilmunya, itu kalau dalam diri kita yang kita makan ada yang haram, yang kita pakai ada yang haram, itu jelas-jelas menjadi penghalang terkabulnya doa. Jadi kita harus benar-benar mengkoreksi ya, kita harus berhati-hati ya. Maaf sekali saudara-saudariku semuanya, di sini SMTV hanya akan memberikan apa yang SMTV tahu dan yang real ya. Jadi nggak mengada-ada ya, nggak mengada-ada. Jadi ini benar-benar penyebab terhalang terkabulnya doa itu ya. Satu tadi,
Satu, karena Allah nggak ridho. Nggak ridhonya karena mungkin si target bukan jodoh kita, bukan yang terbaik buat kita. Yang kedua, karena kita masih punya dosa yang mungkin dalam kategori dosa besar ya, kalau dosa sama orang tua, atau dosa kecil pun bisa jadi penghalang. Dan yang ketiga, itu karena ada sesuatu yang haram dalam diri kita ya. Dan yang kedua, ini membahas yang pertama karena Allah nggak ridho kan ya, karena Allah belum ridho, itu penyebabnya itu. Dan yang kedua, kenapa amalan mantra semua sudah diamalkan tapi belum ada hasilnya? Yang kedua ini karena salah niat, saudaraku. Ini kelihatannya sepele ya, sepertinya sepele, tapi ini benar-benar sering sekali terjadi pada diri kita, termasuk saya sendiri ya. Salah niat bagaimana, Gus? Salah niatnya begini, kalau kita mau mengamalkan misalkan jalan goyang ya, atau semar mesem, dalam hati kita sering, saya mau mengamalkan amalan ini supaya si dia takhluk sama saya, terpikat sama saya, jatuh hati sama saya. Pasti niatnya seperti itu. Itu salah, saudaraku. Salah. Jadi niat yang benar bagaimana? Niat yang benar dalam hati ya. Itu karena niat itu adalah paling pokok utama, adalah niat. Setelah ada niat baru ada tindakan. Ya. Jadi niat itu nomor wahid, nomor pertama. Jadi niat yang benar bagaimana? Niat yang benar itu jangan begini. Jadi kalau kita mau mengamalkan ajian atau doa atau sesuatu, ingin menggapai sesuatu hajat apapun, niat dalam hati seperti ini. Misalkan mau mengamalkan jalan goyang ya, dalam hatinya seperti ini, ya Allah, saya memohon ridhomu, saya memohon izinmu, saya mengharap belas kasihmu, lantaran ajian jalan goyang ini, semoga si dia bisa jatuh hati sama saya. Lantaran itu, Mas. Jadi begini, saudaraku ya. Jadi niatnya itu, ya Allah, lantaran doa ini, lantaran ajian ini, lantaran mantra ini, lantaran amalan ini, saya mengharap ridhomu, saya mengharapkan belas kasihmu, semoga si dia bisa jatuh hati sama saya dan menjadi jodoh yang baik untuk saya. Begitu. Jadi niatnya jangan, saya mau baca mantra ini supaya dia jatuh hati ke saya. Itu salah ya, karena secara otomatis kalau niatnya seperti itu, berarti kita mengimani doa itu sampai kita melupakan siapa yang bisa mengabulkan doa itu, kan seperti itu. Jadi intinya niat yang pertama itu tadi, niatnya kita minta ridhonya Allah, minta belas kasihannya Allah lantaran ajian itu. Setelah itu niatnya benar lah, baru kita koreksi ya, kita pakai pakaian yang halal, ya kita pakai makan makanan yang halal ya. Dan jangan lupa seperti yang sudah SMTV sampaikan dulu ya, kita wudhu dulu ya, kita sholat hajat dulu. Dan kalau perlu istimewanya lagi, ini ada satu ijazah lagi saya sampaikan di sini ya, sebelum mengamalkan amalan-amalan itu kita bersolawat dulu. Itu wajib, kita bersolawat dulu kepada Nabi minimal 100 kali lah. Kalau nggak mau yang panjang-panjang, yang pakai yang pendek aja, sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, sebelum membaca sholawat. Jadi setelah kita punya niat yang benar ya, niatnya kita sudah benar, lalu kita wudhu ya, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat hajat minimal 2 rakaat. Lalu kita duduk di situ ya, duduk atau mau berdiri sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam ajian itu. Semuanya sudah saya jelaskan di sini ya, di YouTube video-video sebelumnya ya. Setelah sholat hajat kita bertawasul ya, bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, lalu membaca Fatihah, lalu bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kepada para ulama. Dan untuk pelet ya, untuk pengasihan itu lebih afdolnya lagi bertawasul kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, lalu bertawasul kepada orang tua, membaca Fatihah. Setelah itu selesai, kita memuji-muji Rasulullah ya, karena salah satu doa atau amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Jadi kita awali dengan sholawat dulu ya.
Kita awali dengan sholawat dulu. Setelah sholawat selesai baru kita baca mantra itu. Setelah mantra selesai kita baru berdoa sama Allah. Mohon sama Allah, pasrahkan semua keinginan kita, hajat kita kepada Allah, dan hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak adanya yang lain. Jadi untuk mantra, untuk kajian, untuk amalan itu hanya untuk sarana. Ibarat berperang itu senjatanya, ya. Itu buat suatu sarana, bukan dijadikan andalan. Jangan. Tugas kita hanya berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Tugas kita hanya berjuang, kalah menang itu urusan Allah. Jadi jangan berkecil hati, saudara-saudariku semuanya yang belum berhasil, ya, yang belum berhasil jangan berkecil hati. Coba ulangi lagi, amalkan lagi, seperti yang SMTV sampaikan ini, ya. Jadi kita koreksi dulu diri kita, ya. Kita koreksi dulu diri kita. Pertama niatnya kita yang benar. Lalu yang kedua, makanan kita jaga, ya, yang halal, pakaian kita yang halal, dan kita bersih-bersih dulu, ya. Kita bersih-bersih dulu sebelum menghadap Allah, sebelum membaca doa atau mantra. Kita wudhu dulu, sholat hajat dulu, bertawasul kepada Rasulullah, lalu membaca Fatihah, terus bertawasul kepada Abdul Qadir Al-Jailani, kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kepada orang tua kita. Lalu yang kelima kalau bisa sekalian kita bertawasul Fatihah, kita kirimkan untuk si target. Setelah itu kita bersolawat dulu, membaca solawat, lalu kita membaca mantra baru berdoa. Insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga tidak mungkin akan tega, ya, karena Allah itu maha pemalu. Allah itu malu ketika melihat hambanya mengadakan tangan, ya, mengangkat tangannya memohon kepada Allah, pulang dengan tangan hampa. Allah malu, dan Allah sudah berjanji siapa yang minta kepada Allah, Allah pasti akan memberikan, tapi sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, ya, bukan sesuai keinginan kita. Jadi Allah pasti memberi yang terbaik. Begitu saudaraku. Dan buat yang sudah berhasil, alhamdulillah, terima kasih sekali, saya ikut senang, ya. Yang komentar banyak sekali yang sudah berhasil, alhamdulillah. Saya doakan semoga langgeng, semoga itu benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi pasangan yang baik, ya, saya menjadi keluarga, bisa seterusnya dunia dan akhiratnya, bisa barokah fitini wa dunia wal akhirahnya. Jadi begitu saudaraku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan maaf sekali sudah beberapa bulan SMTV tidak hadir di hadapan Anda semua, di hadapan panjenengan saudara-saudariku semuanya, karena ada kendala, ya, ada sesuatu yang tidak bisa SMTV tinggalkan. Jadi alhamdulillah untuk kali ini sudah ada waktu luang lagi, dan untuk selanjutnya insya Allah SMTV akan kembali menghadirkan doa-doa dan ijazah-ijazah yang lainnya. Tentunya masih doa, kajian, mantra yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Oke, saudaraku, sepertinya sampai cukup di sini dulu, ya, pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, ya. Sekali lagi jangan bersedih buat yang belum berhasil, coba amalkan seperti yang SMTV sampaikan barusan. Untuk yang sudah berhasil, sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah, ya, saya ikut senang, saya ikut bersyukur, dan saya ucapkan selamat, ya. Jadi kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe, ya, tolong di subscribe, tolong bangun channel ini sebaik mungkin, ya, supaya SMTV juga lebih bersemangat untuk menghadirkan, memberikan, mengijazahkan amalan-amalan selanjutnya. Sampai di sini dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. SMTV akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.